Salam sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Pada pertemuan kita saat ini, saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Adapun renungan kita hari ini, yaitu terdapat di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teks firman Tuhan yang barusan saya bacakan ini adalah dialog antara Musa dengan Tuhan. Selepas peristiwa anak lembu emas yang sangat menyakitkan hati Musa, dan itu memukul Musa karena bangsa Israel yang dia pimpin keluar dari Mesir justru membuat anak lembu emas, dan mereka itu menganggap bahwa itu adalah Allah mereka. Dan bukan hanya Musa yang merasa sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi juga Tuhan sangat marah. Nah, selepas peristiwa itu, Tuhan mengatakan kepada Musa, "Ya, kalian tetap bisa berangkat. Aku akan mengutus malaikatku, akan memimpin seluruh bangsa itu, akan memimpin Musa supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan." Tetapi bagi Musa itulah tidak cukup. Justru di sini Musa mengatakan bahwa kami tidak mungkin bisa berangkat dari sini tanpa engkau membimbing kami. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ini. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Jadi bagi Musa adalah sesuatu hal yang penting. Tuhan membimbing mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir, menolong, memimpin, dan juga menjadi pemegang kendali di dalam barisan umat Allah itu. Itu adalah jauh lebih penting, jauh lebih berharga bagi Musa daripada mereka hanya berjalan dibiarkan sendiri dan mereka nanti bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, barangkali seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa Musa sebegitu rindu akan bimbingan Tuhan, sebegitu rindu akan kehadiran Tuhan memimpin barisan umat Allah tersebut? Karena Musa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Maka kata kasih karunia di dalam ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi itu dijelaskan dengan begitu banyak, ya, banyak kali disinggung. Baik itu Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia memberikan kasih karunia kepada Musa, maupun juga Musa sendiri merindukan tetap mengalami kasih karunia dari Tuhan.
Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang menjadi perenungan kita berdasarkan ayat firman Tuhan ini adalah tentang seseorang yang mendapatkan kasih karunia. Nah, di dalam nas firman Tuhan ini, kita melihat beberapa hal yang menjadi perhatian kita tentang seseorang yang mendapatkan kasih karunia. Tentu kita sebagai umat Tuhan sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam karya keselamatan yang menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan sukacita, keselamatan di dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat di sini apa yang membuat seseorang terus merindukan bimbingan Tuhan, yaitu tentu kasih karunia dari Tuhan sendiri. Maka pelajaran penting yang kita lihat di sini, bahwa kerinduan itu tentu bukan hanya sekedar pada pemenuhan materi atau keberhasilan semata. Musa tidak hanya memfokuskan dirinya pada suksesnya perjalanan yang ditempuh, tapi ia merindukan Tuhan sendiri yang boleh memimpin. Ia merindukan Tuhan sendiri yang terus menyatakan kehendaknya, menyatakan dirinya kepadanya. Musa sangat rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, makanya di sini dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, di dalam ayat 13, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih karunia itu membuat kita merindukan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kehendak Tuhan. Kita tidak hanya memikirkan akan keberhasilan kita. Kita tidak bisa membuat rumusan bahwa kalau kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka semestinya pasti kita mendapatkan kesuksesan-kesuksesan. Yang dirindukan oleh Musa justru apa? Pengenalan akan Allah yang lebih dalam dan pengenalan akan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, hendaklah ini juga menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, kita tetap memberikan perhatian yang sungguh di dalam kita merindukan akan pengenalan akan Allah lebih dalam, kemudian juga pengenalan akan kehendak Allah. Hendak ini menjadi kerinduan kita di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita hanya puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, atau kita hanya merindukan Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesuksesan-kesuksesan kita. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Dan hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih karunia itu akan juga boleh mendorong kita untuk memahami akan status kita. Di sini Musa mengatakan di dalam ayat yang ke-16 bagian terakhir, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dengan segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi kasih karunia itu akan bisa menolong kita juga untuk memahami status kita. Musa ingin supaya dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupannya dan dalam kehidupan umatnya, umat Tuhan, maka itu akan bisa menolong umat Tuhan untuk bisa menyatakan identitasnya, supaya juga dunia di sekitar yang menyaksikan karya Allah dan interaksi Allah bersama dengan Israel pada waktu itu akan boleh melihat perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena apa? Orang Israel dikhususkan untuk Tuhan. Jadi ini juga yang seharusnya menjadi kerinduan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka hendak ini juga menjadi kerinduan kita bahwa kita ingin dikenal sebagai umat Tuhan. Kita ingin menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena apa? Karena karya Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Perkenanan Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu kita sudah mendapatkan kasih yang besar dari Tuhan. Marilah kita menyatakan kepada
orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan hal yang ketiga sebagai puncak dari bagian ini adalah, dan ini juga dijawab oleh Tuhan, ya, di dalam ayat 17, sebagai kerinduan dari Musa, maka Tuhan memberikan jawabannya. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kita memberikan perhatian pada apa yang dikatakan di sini, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Apa yang tadi yang dikatakan oleh Musa? Ada tadi di dalam ayat yang ke-15, seperti yang saya sudah awali tadi, bahwa Musa merindukan Tuhan sendiri yang boleh memimpin barisan umat Allah. Tuhan sendiri yang hadir memimpin umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, hendaklah kita juga di dalam realita kehidupan kita, kasih karunia Tuhan itu akan mendorong kita untuk bisa memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, hendaklah kita memiliki kerinduan untuk dipimpin oleh Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak ada satu hal yang bisa menjanjikan, yang bisa menguatkan kita selain daripada kehadiran Tuhan memimpin langkah hidup kita. Dan hendaklah itu menjadi kesukaan kita. Kita jangan bersandar sepenuhnya pada kekuatan kita sendiri. Kita jangan sampai merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka tentu kerinduan kita adalah seluruh hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Seluruh waktu yang kita jalani, seluruh karier yang akan kita capai, seluruh perjalanan hidup kita, waktu demi waktu, perjalanan yang kita tempuh, itu juga tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Dinamika kehidupan rohani kita bisa naik turun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita tidak bisa memberikan garansi bahwa kehidupan kita itu lurus-lurus saja. Tetapi ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kemurahannya, Tuhan juga tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, kita harus juga memiliki kerinduan. Kalau kita sudah mengecap kasih karunia dari Tuhan, maka hendak itu juga bisa mendorong kita untuk sungguh-sungguh memiliki akan kerinduan untuk mau bersedia dipimpin oleh Tuhan di sepanjang langkah kehidupan kita. Dan tentu kalau Tuhan memimpin langkah kehidupan kita, itu juga akan sangat bermanfaat untuk bisa memastikan bahwa langkah-langkah hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semuanya dikuatkan oleh Tuhan dan kita disadarkan bahwa betapa besar kuasa kasih karunia yang bekerja di dalam hidup kita, itu akan bisa menolong kita untuk bisa memiliki kerinduan yang sejati sepanjang kita mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.